Pengadilan pastikan sidang pra-peradilan Pegi akan lanjut meski tertunda. Pihak Pengadilan Negeri, PN, Bandung memastikan tak akan menunda lagi pada sidang pra-peradilan soal status tersangka Pegi Setiawan. Pegi ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon setelah ditangkap di Kopo, Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Bahkan pihak Polda Jabar menyebut, Pegi merupakan otak peristiwa yang membuat Vina dan Eki meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Tak terima ditetapkan sebagai tersangka, Pegi mengajukan pra-peradilan. Sidang pra-peradilan pertama seharusnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Namun, sidang akhirnya ditunda pada tanggal 1 Juli. Pra-peradilan ditunda lantaran termohon dari Polda Jabar tidak hadir, dan telah dibuat permohonan secara sah dan patut. Makanya Hakim pra-peradilan menundanya dan lanjut pada tanggal 1 Juli, ujar Humas Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Dal Yusra, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Dia memastikan, sidang pada tanggal 1 Juli tetap dilanjutkan meski pihak Polda Jabar absen lagi. 1 minggu harus sudah putus, jadi kita maraton, katanya. Ditanya soal alasan spesifiknya Polda Jabar maupun tim kuasa hukumnya tidak hadir, dia menuturkan tidak tahu. Tidak tahu, yang penting suratnya sudah diterima secara patut dan sah. Alasannya tidak hadir ya kami tidak tahu. Bunyi suratnya pemanggil biasa, tidak ada surat atau konfirmasi dari termohon, jelasnya. Satu di antara kuasa hukum Pegi, Insang Nasruddin, menilai bahwa pihak Polda Jabar sebagai termohon sengaja tidak hadir dalam sidang pra-peradilan sebagai langkah untuk menggugurkan sidang pra-peradilan ini. Kami tidak menguji siap atau tidak, tetapi kami menilai publik sudah mengetahui ini tetapi ternyata tidak hadir juga. Makanya kami menilai bahwa ini ada kesengajaan supaya pra-peradilan ini gugur maju ke sidang pokok perkara. Lata Insang dia menyebut apabila sidang pra-peradilan ini sampai gugur, maka ada kejanggalan dalam perkara ini. Tak hanya itu, dia menyebut, pada sidang pra-peradilan mendatang apabila termohon mangkir lagi, sidang akan terus dilaksanakan. Dia menegaskan, sidang pra-peradilan ini sangat penting. Pasalnya saat ini Pegi ditahan di Polda Jabar atas tuduhan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Dia tidak mengetahui apa-apa kok. Bahkan peristiwanya di mana, Cirebon, dia berada di Bandung. Makanya hari ini kami membuktikan bahwa dia tidak melakukan, ucap Insang. Kuasa hukum yakin 11 saksi dan ahli akan buktikan polisi salah tangkap. Kuasa hukum Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan pacarnya Eki, yakin 11 saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam sidang pra-peradilan hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, akan membuktikan bahwa polisi salah tangkap terhadap kliennya. Keyakinan ini disampaikan kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM jelang persidangan pra-peradilan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk menghadapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung hari ini. Menurut Tony RM, pihaknya sudah menyiapkan 10 orang saksi dan tim ahli sebagai amunisi memenangkan Pegi Setiawan. Tim ahli akan membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan, termasuk soal kasus Vina yang tak didukung dengan SCI, Scientific Crime Investigation, kata Tony. Kami yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan polisi telah salah tangkap, ujar Tony, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Di sisi lain, Tony mengatakan bahwa keluarga Pegi Setiawan tidak akan hadir dalam sidang pra-peradilan hari ini. Keluarga Pegi akan datang pada Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024, mendatang. Tony RM menyatakan akan mempersiapkan hal-hal yang mendasari kliennya sebagai tersangka dari DPO yang dikeluarkan Polda Jabar. Putusan pengadilan kan menyebut 3 orang DPO termasuk pelakunya ada 11. Bukti itu yang akan kami ajukan di persidangan, kata Tony RM. Pada sidang pra-peradilan hari ini, akan hadir 22 orang dari tim mereka. Penetapan tersangka tidak sah kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani, yakin penetapan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam tidak sah. Sugianti yang akrab disapa Yanti itu menyebut, alat bukti dari pihak Polda Jawa Barat sangat lemah. Kita sih sebagai tim kuasa hukum pasti sangat yakin karena penetapan tersangka ini tidak sah. Alat bukti dari pihak Polda itu sangat lemah dan tidak ada alat bukti yang terkait pembunuhan Vina dan Eki itu akan kita buktikan di persidangan, ucap Yanti di Cirebon,
Jawa Barat, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024, dilansir YouTube Kompas TV. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan penyidik Polda Jawa Barat untuk mengusut kasus pembunuhan ini secara transparan. Ia mengingatkan, supaya kasus Vina Cirebon ditangani sesuai aturan hukum. Kemudian, jika perlu penyidikannya memakai pendekatan Scientific Crime Investigation. Menurut Yanti, hal itulah yang nanti akan ditanyakan pihaknya kepada Polda Jabar. Itu nanti yang akan kita pertanyakan kepada pihak Polda. Apakah ada bukti yang terkait dalam pembunuhan yang disebut tadi itu Scientific Crime Investigation-nya ada tidak? Seperti itu sidik jari, kemudian tes DNA, dan juga CCTV, terangnya. Yanti juga menyoroti bagaimana barang bukti Scientific Crime Investigation itu tak pernah dimunculkan. Barang bukti yang itu apa CCTV yang memang terjadinya Scientific Crime Investigation itu tidak pernah dimunculkan, tuturnya. Ia juga menegaskan, sidik jari para terpidana tak dihadirkan sebagai bukti dalam kasus ini. Enggak ada, sidik jari para terpidana itu enggak pernah ada, itu kan harusnya kalau pembunuhan kan harusnya ada di TKP untuk membuktikan mereka ada di TKP kan ada sidik jari para terpidana. Justru itu malah kita mau buka sekarang di persidangan, jelas Sugianti. Bunda Pegi kecewa sidang pra-peradilan ditunda, menangis minta tolong Jokowi. Ibunda Pegi Setiawan, Kartini, mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat, Jabar, yang mangkir dan sidang pra-peradilan Pegi ditunda hingga tanggal 1 Juli tahun 2024. Padahal, keluarga Pegi sudah bersiap menyambut kebebasan Pegi yang diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki pada 2016. Jangan ditunda-tunda sidangnya, saya kecewa sekali. Saya berharap sidang mulai digelar, anak saya akan bebas, ucap Kartini sembari menangis. Dalam tayangan Kompas TV, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Kartini meyakini, Pegi tidak bersalah dalam kasus ini. Ia pun berharap, Presiden Joko Widodo, Jokowi, turun tangan agar Pegi mendapat keadilan. Tapi ternyata sidangnya ditunda lagi, saya sangat-sangat kecewa, ujarnya. Saya hanya memohon kepada Bapak Presiden bantu Pegi Setiawan karena dia tidak bersalah. Tolong Pak lepaskan Pegi karena Pegi tidak bersalah, lanjutnya. Sembari berurai air mata, Kartini meminta keluarganya tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Pegi. Saya mohon, saya orang miskin. Jangan zalimi kami karena kami miskin, bebaskan anak saya, dia tidak bersalah. Saya hanya minta tolong kepada Pak Jokowi dan Presiden yang baru untuk membebaskan anak saya yakin sekali anak saya tidak bersalah, ucap Kartini. Tak hanya Kartini, Luciana adik kandung Pegi juga berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Luciana berharap, sidang pra-peradilan Pegi dapat segera terlaksana. Saya kecewa sekali karena saya sudah menunggu kebebasan kakak saya, ucap Luciana. Ucapan Luciana sempat terhenti karena air matanya terus mengalir. Hingga kini, Luciana masih meyakini Pegi tidak terlibat dalam pembunuhan Vina Cirebon. Ia juga yakin Pegi akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Semoga sidang ini segera terlaksana agar kakak saya bisa bebas, kakak saya tidak bersalah, tandasnya. Kekecewaan turut dirasakan kuasa hukum Pegi yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Pegi Setiawan, Niko Kilikili, menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan ini. Kami sangat kecewa dengan kejadian ini, padahal kami berharap Polda Jabar hadir hari ini, ucap Niko dalam tayangan Kompas TV, dikutip Senin. Kami menduga ini ada unsur kesengajaan agar kasus ini bisa P21 sehingga pra-peradilan ini digugurkan. Niko kemudian mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara jantan dalam sidang pra-peradilan ini. Ia pun berharap jaksa untuk bersikap adil. Kami berharap jaksa objektif dalam melihat perkara ini, biarkanlah sampai putusan pra-peradilan ini selesai baru dilanjutkan, ucap Niko. Kita fight secara gentleman, kita nggak usah takut. Kalau polisi merasa benar kita sama-sama fight secara hukum, gentleman kita ajukan di pra-peradilan ini, imbuhnya. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Pegi Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon. Ia pun mengutarakan harapannya terhadap Polda Jabar. Asalkan tidak digugurkan, kami sangat optimis Pegi Setiawan bebas, ungkapnya. Sidang pra-peradilan ini adalah sidang maraton, hanya 7 hari. Kami berharap hari Senin depan dari Polda Jabar hadir dalam persidangan ini agar kasus ini terang benderang, jadi masyarakat Indonesia tidak dibikin bingung. Niko meminta dukungan kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, hingga Menko Polhukam untuk terus mengawal kasus ini. Kami minta dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, Bapak Kompolnas, Kejagung dan Menko Polhukam untuk sama-sama mengawal kasus ini. Agar Pegi Setiawan yang tidak bersalah, tidak berdosa dibebaskan, tandasnya.